Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga tetap bisa menjalankan kewajiban dan aktivitas belajar dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kelas 5 tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, dan kali ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing sehingga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Memahami gambar cerita. Amati rangkaian gambar berikut. Di sini terdapat beberapa gambar yang menceritakan tentang Edo dan Pak Rudi. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci, mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Di sini ada sebuah contoh perpaduan antara gambar foto dan gambar yang dibuat dengan tangan. Selanjutnya, ragam gambar ilustrasi. 1. Komik. Komik merupakan sebuah cerita yang didukung dengan gambar. Dengan adanya gambar dalam komik ini, cerita akan lebih hidup dan lebih menarik. 2. Pamflet atau selebaran. 3. Cover atau sampul. 4. Kartun. Dan 5. Karikatur. Langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah pertama adalah menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Langkah kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan langkah ketiga atau langkah terakhir adalah memberi pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Selanjutnya, media gambar. 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media
atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Ada dua. Yang pertama, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Selanjutnya kita akan mempelajari organ gerak pada beberapa hewan. Perhatikan organ gerak pada kelinci berikut. Kelinci memiliki organ gerak berupa kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak dengan cara meloncat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya, karena berperan mendorong tubuh kelinci saat meloncat. Kelinci termasuk binatang mamalia. Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Kebalikan dari vertebrata adalah avertebrata atau invertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh organ gerak pada beberapa hewan vertebrata. 1. Pada ikan atau kelompok Pisces. Organ gerak pada ikan adalah sirip dan ekor. Fungsinya membantu ikan berenang. Sirip membuat ikan bisa bergerak maju, mundur, memutar hingga mempertahankan posisi diam. Yang kedua adalah katak atau amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam. Organ gerak pada katak yaitu kaki. Fungsinya, katak memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang untuk bergerak. Kaki belakang katak untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kukuh, sementara kaki depan berfungsi menahan tubuh saat mendarat. Yang ketiga adalah burung atau kelompok Aves. Organ geraknya adalah sayap dan kaki. Fungsinya, sayap membuat burung bisa terbang dan kaki untuk menapak saat burung mendarat di tanah. Burung juga menggunakan kakinya saat berjalan di tanah. Yang keempat adalah dari kelompok reptil. Contohnya adalah ular. Organ gerak pada ular adalah otot perut. Fungsinya sebagai alat gerak yang dapat memudahkannya bergerak lincah dengan melempar tubuh ke kanan dan ke kiri. Contoh yang kelima adalah kadal, masih dari kelompok reptil. Organ geraknya adalah 4 kaki. Fungsinya membantu kadal untuk berpindah tempat. Dan yang keenam adalah kambing dari kelompok mamalia. Organ geraknya adalah 4 kaki dan fungsinya untuk berjalan, meloncat, dan berlari. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Selamat belajar dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.